Halo semuanya, video ini akan membahas tentang bagaimana cara menginstal aplikasi ViewFind. Sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu aplikasi ViewFind. ViewFind adalah sistem pencarian dan penemuan informasi berbasis open source yang dirancang khusus untuk perpustakaan dan institusi akademik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri, menemukan, dan mengakses berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk buku fisik, e-book, jurnal, repositori institusi, maupun koleksi multimedia. Peran ViewFind dalam perpustakaan adalah mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengakses koleksi perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas koleksi fisik dan digital, dan memberikan pengalaman pencarian yang lebih intuitif dibandingkan opak tradisional. Lalu, bagaimana cara menginstal aplikasi ViewFind? Simak video berikut ini. Berikut adalah tutorial bagaimana caranya instalasi ViewFind. Ada beberapa perangkat lunak yang perlu kita download terlebih dahulu. Pertama, kita bakal download PHP-nya dulu. Download yang versi zip, non-read safe itu. Lalu setelah itu, kita perlu download Composer-nya juga. Composer ini adalah bahasa pemrograman yang akan mendukung PHP. Klik yang atas aja, lalu download Composer Setup X. Nah, setelah itu, download juga MySQL. Ini juga bahasa pemrograman yang nantinya berfungsi untuk mengelola basis data. Klik download yang atas aja. Lalu klik no thanks, just start my download, karena kita cuma mau download aja. Lalu setelah itu, kita juga perlu download Git for Windows. Nah, download buat Windows, klik here to download. Ini perangkat lunak yang akan mendukung aplikasi ViewFind agar berjalan dengan baik. Nah, setelah itu baru kita download ViewFind-nya. Klik aja yang atas. Klik download. Download versi terbaru. Jangan lupa versi zip biar bisa digunakan di semua platform. Lalu setelah semuanya di-download, kita perlu instalasi satu persatu. Pertama, kita akan instalasi PHP-nya terlebih dahulu. Nah, kita perlu ekstrak dulu. Ini direktornya bisa disesuaikan. Tapi biar lebih gampang, kita namain aja PHP. Aku udah ekstrak 2 kali. Coba aku mau ekstrak lagi untuk yang ketiga kalinya. Kalian kalau baru pertama kali cukup klik aja, ketik PHP, terus ekstrak. Coba aku mau yang ketiga, aku namain PHP 3. Nah, ini bisa diekstrak. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita perlu cek di command prompt. Jangan lupa run as administrator buat ngedeteksi apakah PHP-nya udah berjalan atau belum. Kalian ketik aja sama seperti yang aku ketik. Nah, kalau tampilannya kayak gitu berarti PHP-nya udah berjalan ya. Kalau belum, kita perlu ketik WinR. Itu di keyboard. Nah, nanti akan ada tampilan seperti itu. Kita bakalan nambahin PHP di environment variables. Di system variables, kita klik path. Lalu setelah itu klik edit, new. Nah, kalian browse aja. Tadi PHP-nya di localhost check kan. Nah, PHP yang aku mau PHP yang kedua deh. Tapi kalau kalian baru pertama kali ya cukup tambahin PHP aja. Klik OK. Setelah itu, kalian bisa cek ulang sama kayak yang tadi sebelumnya di command prompt. Kalau udah beres, kita download Composer. Jangan lupa yang install for all biar bisa digunakan oleh semua users. Klik next aja. Nah, setelah itu klik next juga langsung, terus abis itu install. Nah, ini Composernya lagi install dulu, install script.
Setelah semua install, langsung aja finish. Tapi kalau kalian mau baca-baca dokumennya dulu, boleh view online documentation. Klik di keyboard WinR lagi buat nambahin di environment variables. Nah, di system variables klik path, klik edit, klik new. Karena sebenarnya aku udah nambahin komposernya, tapi kalau kalian belum ada di sininya, berarti kalian perlu nambahin. Ketik aja secara manual, kita tambahin secara manual. Ikutin aja apa yang aku ketik. Nah, setelah selesai bisa langsung oke, tapi aku mau hapus aja karena kan aku udah ada. Langsung oke aja. Setelah komposer terinstall, kita juga perlu cek lagi di command prompt. Jangan lupa selalu pakai yang run as administrator. Nah, klik aja command, klik aja komposer. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti komposernya udah bener. Terus sekarang yang MySQL, kita perlu install ini juga. Klik yang reconfigure, langsung next aja. Nah, ini diminta buat bikin password karena aku udah buat password sebelumnya, jadi aku cuman periksa aja apakah passwordnya benar atau enggak. Next aja. Next. Nah, ini mau apply configuration-nya dulu, langsung aja execute biar configuration-nya ke apply, langsung finish. Setelah semuanya beres, kita finish. Baru setelah itu kita juga perlu nambahin di environment variables. Di Word-nya itu kalau mau kayak gitu ya langsung aja WinR buat ke system properties, system variables, path, lalu new, browse, langsung aja browse. Nah, kita MySQL-nya cari dulu ada di mana. Pasti ada di this PC. This PC di program files. Nah, itu dia ketemu. Terus kita klik aja, langsung sampai bin. Setelah itu klik OK. Nah, karena aku juga sebelumnya udah pernah nambahin, udah ada, aku mau hapus aja, tapi kalau kalian jangan dihapus, langsung oke aja. Setelah itu kita cek lagi, jangan lupa ke command prompt, lalu setelah itu ketik seperti yang aku ketik, tinggal ikutin aja. Nah, kalau tampilannya kayak gini, berarti ini MySQL-nya udah berhasil diinstalasi. Setelah beres, kita perlu instalasi. Ini kita mau cek passwordnya. Ketik aja MySQL -u root -p buat cek passwordnya. Nah, itu disuruh enter password, kalian ketik password yang tadi kalian buat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini udah berhasil ya ininya, MySQL-nya. Langsung kita instalasi Git untuk mendukung aplikasi Fufine-nya. Langsung aja kalian pilih sama kayak yang aku pilih. Klik next.
install. Ini perlu beberapa waktu buat Gitnya install. Untuk proses installingnya, setelah beres langsung aja launch Git bash finish. Tapi kalau kalian mau baca dokumen-dokumennya terlebih dahulu, boleh yang klik dua-duanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita langsung aja ke command prompt, jangan lupa run as administrator. Kita mau cek apakah Gitnya udah berhasil atau belum. Klik aja, ketik sesuai sama yang kayak aku. Nah, ini Gitnya berarti udah ada. Langsung aja ke folder baru, kita mau instalasi Foo-Find-nya. Di command prompt yang baru, kita run as administrator, terus ketik sama yang aku ketik juga. Nah, ini aku Foo-Find versi yang 2 ya, tapi kalau kalian baru pertama kali, Foo-Find-nya 10.1 berarti. Nah, ini lagi resaving objeknya dulu, kita tunggu sampai 100%. Nah, langsung aja kita ke command prompt lagi, run as administrator, terus ketik yang Foo-Find, jangan lupa 10.1 kalau buat kalian yang baru pertama kali download. Langsung aja setelah itu klik dir juga. Nah, setelah itu klik kayak gini. Kalau misalnya udah ada tulisan start, berarti itu Foo-Find-nya udah berjalan. Kita cukup copy yang HTTP localhost itu. Abis itu kita ke Chrome. Nah, setelah itu kita cek apakah Foo-Find-nya udah berjalan, udah bisa digunakan atau belum. Nah, ini sebetulnya Foo-Find-nya udah bisa digunakan, cuman ada yang error. Mungkin ini dari SOLR-nya. Nah, kita cek lagi di command prompt. Nah, ini udah kayak gini, berarti udah berjalan. Ini nanti ada beberapa fitur. Ada fitur search option, find more, and then help di Foo-Find yang nantinya bisa kita gunakan untuk cari-cari koleksi buku perpustakaan yang kita butuhkan. Lanjut, sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang ada di aplikasi Foo-Find. Seperti yang sudah disampaikan sama teman saya tadi, di aplikasi Foo-Find memiliki 3 fitur, yaitu Search Option, Find More, dan Need Help. Yang pertama, fitur Search Option. Foo-Find memiliki berbagai search option atau opsi pencarian yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi secara efisien. Yang pertama ada Search History atau riwayat pencarian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola pencarian sebelumnya. Yang kedua ada Advanced Search, pencarian lanjutan. Fitur ini memberikan banyak kontrol kepada pengguna untuk mempersempit hasil pencarian dengan berbagai parameter. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan judul atau titel, pengarang atau autor, subjek atau subjek, ISBN atau ISSN, dan tahun terbit. Selanjutnya yang kedua ada fitur Find More. Nah, fitur Find More dalam Foo-Find memberikan pengguna berbagai cara tambahan untuk menjelajahi koleksi perpustakaan di luar pencarian kata kunci biasa. Yang pertama ada Browse the Catalog atau menelusuri katalog. Nah, ini tuh memungkinkan pengguna untuk menjelajahi koleksi berdasarkan kategori tertentu tanpa memasukkan kata kunci spesifik. Yang kedua, Browse Alphabetically atau penelusuran alfabetis, memungkinkan pengguna untuk melihat daftar entry dalam katalog berdasarkan urutan alfabet. Selanjutnya, Explore Channel atau jelajahi kanal. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi koleksi berdasarkan tema atau kategori tertentu. Selanjutnya ada Cost Reserves
atau daftar bacaan kursus, menyediakan daftar buku atau materi yang direkomendasikan untuk kursus tertentu. Nah, yang terakhir ada new item atau koleksi baru. Itu menampilkan daftar buku, jurnal, atau sumber daya lain yang baru ditambahkan ke katalog perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur Need Help. Fitur Need Help dalam Fullfind dirancang untuk membantu pengguna dalam menggunakan sistem pencarian katalog perpustakaan dengan lebih efektif. Di sana ada Search Tips atau tips pencarian, memberikan panduan tentang cara melakukan pencarian secara efektif di Fullfind. Nah, di sini kalian bisa melihat ada banyak teknik atau teori untuk mencari informasi atau buku dengan tepat. Nah, yang pertama ada Wildcard Searches. Itu adalah fitur pencarian yang memungkinkan pengguna mencari berbagai variasi kata dengan menggunakan simbol wildcard seperti tanda bintang atau tanda tanya. Selanjutnya Fuzzy Search dalam Fullfind. Fuzzy Search ini tuh memungkinkan pencarian dengan toleransi terhadap kesalahan ejaan atau variasi dalam kata kunci. Fitur ini tuh berguna jika pengguna tidak yakin dengan ejaan kata yang benar. Selanjutnya ada Proximity Search dalam Fullfind. Proximity Search ini tuh memungkinkan pencarian kata yang muncul dalam jarak tertentu satu sama lain di dalam dokumen. Fitur ini tuh berguna untuk menemukan istilah yang berhubungan tetapi tidak selalu berdekatan dalam urutan yang tetap. Selanjutnya ada Ranked Search dalam Fullfind. Ranked Search ini tuh memungkinkan pencarian dalam rentang nilai tertentu seperti tahun publikasi, ISBN, atau angka lainnya. Fitur ini tuh berguna untuk menemukan hasil dalam batasan tertentu. Selanjutnya ada Boosting a Term dalam Fullfind. Boosting a Term ini tuh memungkinkan pengguna memberikan prioritas yang lebih tinggi pada kata tertentu dalam pencarian, sehingga hasil yang lebih relevan muncul lebih dulu. Selanjutnya ada Boolean Operator. Nah, jadi Boolean Operator tuh kayak teori. Nah, teori ini tuh menggunakan operator logika AND, OR, dan NOT untuk menyaring hasil pencarian. Kata AND sendiri menggabungkan dua kata kunci untuk mencari hasil yang mengandung keduanya. Terus OR itu digunakan untuk memperluas hasil pencarian dengan mencari salah satu kata kunci. Terus NOT itu untuk mengecualikan kata tertentu dari hasil pencarian. Selanjutnya ada Ask a Librarian atau tanya pustakawan. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk menghubungi pustakawan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Nah, yang terakhir ada FAQs atau pertanyaan yang sering diajukan. Nah, itu tuh berisi daftar pertanyaan umum dan jawabannya terkait dengan penggunaan Fullfind dan layanan perpustakaan. Mungkin segitu saja penjelasan terkait fitur-fitur Fullfind yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang jelas, mohon maaf. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menggunakan aplikasi Fullfind. Terima kasih, bye-bye.